kelompok 5 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, Prodi PGSD. Saya Satrio Halawa. Saya Nisa Rifianti Sinaga. Saya Cindy Teresia Manulang. Saya Jessica Sukar. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan observasi terkait kepramukaan yang ada di Sekolah SD Negeri 067092 Kecamatan Medan Maimun. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Kami dari kelompok 5 Fakultas Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami sedikit ingin meminta waktu Ibu dan meminta izin kepada Ibu untuk mewawancarai seputar kegiatan pramuka, Bu. Oh ya, pramuka ya. Iya, Bu. Adapun tujuan kami untuk mewawancarai Ibu ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepramukaan, Bu. Iya. Untuk sebelum itu boleh kami minta Ibu untuk memperkenalkan diri, Bu. Ya. Selamat pagi semua mahasiswa yang hadir di sini. Pagi, Terima Bu. kasih ya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada saat hari ini walaupun mendung kita masih boleh bertemu, masih boleh mengadakan wawancara. Perkenalkan, nama saya Maria Dewi Ratna Simanjuntak SS, menjadi kepala sekolah sekaligus pembina di Sekolah Negeri 067092 Medan Maimun. Ya. Terima kasih, Bu, perkenalannya. Ya. Jadi langsung saja ya, Bu, untuk Ya, pertanyaannya. Jadi mengenai kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah ini apakah sudah dijalankan gitu, Bu, sesuai dengan program yang ada gitu? Iya, ketepatan gugus ini baru dibentuk tahun lalu, akhir tahun lalu. Memang masih dini ya, masih pemula, masih baru, masih langkah pertama, tetapi saya optimis kedepannya akan maju. Memang sudah ada gugusnya, sudah ada juga pembinanya, tapi kepramukaannya ini belum maksimal betul karena seperti kita tahu 2 tahun belakangan ini kan tidak ada kegiatan pembelajaran di dalam sekolah, jadi berhenti. Untuk tahun kedepannya ini akan diaktifkan kembali dan biasanya itu menjadi ekstrakurikuler anak-anak pramuka itu karena di dalam raport K13 kan itu juga Masuk. jadi bagian ekstrakurikuler. Iya. Untuk seputar sarana prasarana gitu, Bu, berarti belum ada lagi. Ya, sebenarnya bukan belum ada, tapi belum lengkap. Maksudnya, walaupun dengan keterbatasan kami tetap melaksanakan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka itu kan bukan menjadi kendala apabila sarananya tidak ada. Kan masih ada cara pendekatan kita mengajar kepada anak-anak, kita perbaiki karakternya, kita kasih pemahamannya. Karena pramuka itu kan salah satunya adalah kekompakan, toleransi. Jadi kalau menurut saya sarana itu nomor sekian-sekian, tetapi memberikan hati, menggerakkan, bekerja itu yang paling utama. Ya. Jadi, Bu, ketika nanti kegiatan pramuka yang sudah dilaksanakan itu kegiatan pramukanya dilaksanakan di mana, Bu? Di lapangan kah? Kegiatan pramuka itu kami laksanakan di lapangan, di luar kelas. Kadang-kadang juga di dalam kelas. Nanti kan ada, seperti kita tahu kan ada kelompok siaga, kelompok apa namanya lagi? penggalang. Penggalang. Ya, kalau siaga ketepatan murid kami ini sangat
sedikit lah ya dibandingkan sekolah lain, tapi itu tidak Halangan lah. tidak halangan, tetap kami bergembira di dalam pramuka. Jadi bisa di dalam kelas dan bisa di luar kelas. Kayak tadi yang Ibu bilang gitu kan, di dalam raport itu nanti ada dimasukkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Jadi untuk sistem penilaiannya itu Penilaiannya itu tetap anak-anak itu memiliki kecerdasan masing-masing. Tidak semua orang menjadi pramuka. Jadi kriteria penilaiannya ada A, paling tinggi A dan B. Kalau kami tidak mencantumkan angka, tetapi mencantumkan huruf. Oh iya, A amat baik sekali, B baik sekali. Menurut Ibu apa gitu kira-kira manfaat dan tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler? Banyak sekali. Dan ini memang harus dipelajari, ditanamkan, diaplikasikan, dimodifikasikan. Salah satu pramuka itu saya lihat itu adalah kekompakan, kebersamaan, kesetiakawanan, saling menolong, membantu. Inilah sudah hilang pada saat ini. Ya, rasa peduli. Kalau pramuka itu bukan hanya sekedar tepuk tangan, bukan sekedar yel-yel, bukan. Bagaimana dia mencintai negaranya, bagaimana dia mencintai dirinya, bagaimana dia menyayangi sesamanya, iya kan? Dan itu sangat sudah langka. Kenapa? Kita lihat misalnya adalah misalnya orang kecelakaan, yang adanya sekarang dipostingin, bukan ditolong, yang paling tidak diangkat, didudukkan, dan itulah harus kita tanamkan. Tak usah jauh-jauh, kebersihan. Udah di depan mata lo ada sampah, apa jawaban anak-anak? Itu bukan sampah. Itu yang salah. Itu harus kita tanamkan. Apalagi sekolah dasar itu pendidikan yang paling utama. Seperti saya bilang, kalau sudah ada budaya yang baik kita beri kepada anak, itu akan tertanam sampai dia dewasa, dan itu dibentuk sejak dini. Untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini, menurut Ibu bisa nggak untuk mendukung dalam motivasi belajar siswa gitu, Bu? Iya, mendukung sekali. Kenapa bilang? Di dalam pramuka itu kan kita ditumbuhkan mencintai diri kita, mencintai lingkungan kita, dan sangat berhubungan nanti itu di pelajaran PPKN, ilmu sosial, itu berhubungan sekali. IPA itu berintegritas, itu tidak ada ceritanya itu. Cuman kadang-kadang kita itu kan nggak penting kali, padahal itu perlu. Coba umpamanya kita mau memasang tenda. Kalau satu orang yang masang tenda itu sampai besok pagi nggak selesai. Tapi kalau kompak, makanya ada kekompakan, ketangkasan, kemandirian, itu yang diajarkan sama anak-anak. Itulah kerjasama. Itulah sudah hilang sekarang itu. Makanya katanya 4C, critical thinking, creative thinking, kolaborasi. Pintar pun kita, kalau tidak bisa bekerja sama, nggak ada gunanya. Dan itu harus ditanamkan. Kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan ini supaya siap. Tapi dalam ujian tidak boleh bekerja sama. Itu harus kita tanamkan sama anak-anak. Bukan itu nggak tugasku, itu salah. Kerja sama kan di pramuka kan ada seperti ini kerja sama. Ada yang bagian megang ini, ada bagian megang. Ini kerja sama loh. Dan itu sudah ditanamkan. Dan itu akan terbentuk sendiri ketika kita dewasa. Ayo kita bekerja sama supaya selesai. Bukan kita jawab, itu nggak kerjaan. Karena dari kecil sudah diajarin. Oke, Bu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu, Bu, berarti untuk hambatan dalam kegiatan pramuka ini ada lah ya? Banyak sekali. Tapi bagi saya sendiri, hambatan itu bukan jadi masalah. Karena selama ini banyak kali alasan orang kan, Bu, nggak ada tongkat, nanti ada tongkat belum tentu dipakainya. Bu, nggak ada topi pramuka, nggak jadi dia upacara. Itu nggak alasan. Hambatan itu harus bisa diatasi. Nggak ada tongkat, kan ada pelajaran yang lain, yel-yel, ada ini, ayo kita ketangkasan, ayo kekompakan gitu. Jadi itu hambatan itu bagi saya sendiri ya, itu hanya suatu alasan tidak mau berpramuka.
Berarti Bu, kira-kira dari Ibu sendiri untuk menindaklanjuti hambatan itu kira-kira Ibu melakukan apa gitu? Iya, pertama untuk gurunya dulu diperbaiki. Satu, cintailah anak-anak itu seperti diri kita. Masuklah ke dunia mereka, iya kan? Iya, Bu. Diubah pola pikirnya, cintai pekerjaannya. Dengan sendirinya nanti itu akan datang kok. Bukan hanya di pramuka, di pelajaran lain pun kalau udah dicintain itu, disayangin anak-anak itu, dengan sendirinya dia pun akan mencintai negaranya. Nggak akan terjadi barbar, nggak akan terjadi. Cintai dulu, sayangi dulu, itu dulu ya, karena semuanya itu harus didasarkan dari hati. Iya, Bu. Apapun mau dibilang gerakan pramuka, IPA internasional, kalau nggak dari hati, tidak dicintai, nggak ada gunanya. Iya, Bu. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih Bu, terkait dengan sertifikat gitu Bu. Oh, ketepetan saya punya sertifikat KMD, iya. Iya, mahir dasar kan? Iya, Bu. Ada sertifikat saya. Dulu saya itu untuk mahir dasar kami berapa kali pertemuan ya? Kalau nggak salah saya itu mahir dasar JP-nya kalau nggak salah 60 ya, salah pokoknya 6 minggu lah itu dari pagi sampai. Ya. Nanti perbaiki tutupin. Baik Bu, itu tadi pertanyaan yang ingin kami tanyakan ke Ibu. Iya. Ibu sudah menjawabnya juga Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Kakak-kakak pramuka ini semua ya. Iya, Bu, amin. Bunda pramukanya, ya kan istilahnya kan ada bunda yanda ya kan. Iya, iya. Kakak pramukanya menjadi pembina lah nanti suatu saat. Amin, Pembina Bu. yang baik, yang mencintai, jadi seorang pembina ikhlas. Pekerjaannya ya. Terima kasih Bu atas waktunya juga ya Bu. Kami izin lah gitu. Iya. Mudah-mudahan kakak-kakak pembinanya sukses juga. Amin, Ya, Bu. sukses di mana saja. Semoga juga. Tetaplah tetap Iya. apa saja ya. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu atas Oke, waktunya Bu. sukses semuanya ya. Sukses semuanya. Ayo, sapa. Terima kasih. Baiklah, kami telah selesai melaksanakan wawancara dan observasi di SD Negeri 06 Kutimau 94, Kecamatan Medan Mendung. Adapun yang menjadi kesimpulan kami adalah Jadi kesimpulan dari hasil observasi kami di SD 0679 bahwasannya di SD ini sudah ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, ekstrakurikuler pramuka ini sudah terlaksana tetapi belum maksimal, karena adapun kendala yang terjadi di SD tersebut adalah bahwasannya sekolah ini terbatas karena COVID dan kemudian sarana. Walaupun memiliki beberapa kendala, kegiatan pramuka di sekolah ini tetap dimulai dapat menjadi publik dan berkaitan dengan mata pelajaran lainnya. ya, oleh karena itu menjadi kesimpulan kami pelaksanaan permukaan di sekolah ini sudah berjalan namun belum maksimal. Demikian videonya.